Pancasila hari Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara menempatkan diri. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Udah. Pasukan 1 siap, pasukan 2 siap, pasukan 3 siap, pasukan 4 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Laksanakan. Laksanakan. Kiri kanan gerak. Pembina upacara menempatkan diri. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Laksanakan penjualan. Pelanggan pajak pulang. Tanggal 2024 tidak diulang. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Kepada seluruh peserta upacara, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mendoakan arwah para pahlawan dan syuhada yang mendahului kita. Hening cipta, mulai. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dadangan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak kelas 2 dan 3 nggak ada suaranya. Kalau ada salam wajib dijawab. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru MI Aliman Kota Magelang dan juga anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat Bu Guru sayangi dan selalu Bu Guru doakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita berupa kesehatan, kenikmatan, serta rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pagi ini kita bersama-sama bisa melaksanakan upacara dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Untuk itu bersama-sama marilah kita ikrarkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin. Anak-anakku semua, hari ini adalah peringatan lahirnya Pancasila. Mungkin anak-anak yang kelas 5 dan 6 di pelajaran IPAS atau IPS itu sudah disampaikan tentang materi lahirnya Pancasila. Bagaimana proses perjuangan negara kita setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda dan ditambah lagi 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Hingga akhirnya negara kita bisa lahir itu karena punya dasar negara. Apa dasar negara? Apa dasar negaranya? Pancasila. Jangan kebalik-balik, dasar negara adalah Pancasila. Kalau lambangnya apa? Burung Garuda. Lambang dasar negara itu burung Garuda. Dari tanggal 29 Mei ya, hingga tanggal 31 itu adalah proses sidangnya. Sidang perumusan Pancasila yang diusulkan oleh 3 tokoh. Ya, 3 tokoh itu siapa saja? Ada yang tahu? Soekarno, Supomo, Wahyami. Pinter sekali. 3 tokoh itulah yang merumuskan dan yang mengusulkan dasar negara hingga terbentuklah, hingga lahirlah Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, di dalam Pancasila itu setiap hari Senin anak-anak membaca bersama-sama. Setiap hari Senin, otomatis anak-anak sangat hafal apa itu isi Pancasila. Baru saja juga kita baca bersama-sama. Kita tidak sekadar hafal, tapi bagaimana di era digital ini, kalau anak-anak kan sekarang namanya generasi Z ya, yang mana anak-anak lahir itu sudah kenal digital, sudah tahu HP. Zaman Bu Guru dulu belum tahu, lahir nggak tahu HP. TV aja belum tentu setiap rumah punya. Tapi kalian generasi Z begitu lahir sudah tahu HP tanpa diajari. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ini sudah mulai melunturkan nilai-nilai Pancasila yang setiap anak sangat hafal. Anak-anak selalu mengutamakan nonton HP. Yang ditonton tidak tontonan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di era perkembangan iptek ini, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini, mari kita bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan iptek ini dengan memanfaatkan iptek untuk apa? Untuk kebermanfaatan baik bagi diri sendiri, bagi keluarga,
bagi masyarakat maupun bangsa dan negara. Anak-anak kalau nonton konten ya konten yang positif. Ya, apalagi sekarang zamannya buat status. Ya, kalau buat status ya status yang bikin orang itu akan berlaku, akan berbuat yang baik, bukan status lebay, status curhat. Ya, jadi membuat status-status yang positif yang jika orang membaca akan menggugah hatinya untuk berbuat yang positif. Semua suka bikin status kan? WK sama melet-melet, nah, terus tiktokan. Di TikTok juga banyak konten-konten yang bermanfaat untuk kehidupan. Jadi bagaimana anak-anak bisa menerapkan sila pertama itu memiliki nilai apa anak-anak? Ketuhanan. Sila kedua memiliki nilai kemanusiaan. Sila ketiga memiliki nilai persatuan. Sila keempat musyawarah. Sila kelima keadilan. Nah, bagaimana kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari nilai ketuhanan, bagaimana beribadahnya, bagaimana hubungan dengan sesama manusia yang berbeda agama. Kemanusiaan juga begitu, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain tanpa membedakan suku, bangsa, tidak mengolok-olok, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama. Karena masih terjadi anak-anak saling mengejek, bahkan memanggil nama pun bukan namanya, ya enggak? Ada yang manggil nama bapaknya, ada yang manggil nama sebutan apa? Kalau orang Jawa bilang paraban ya. Itu yang dipanggil ya kadang noleh, padahal nggak boleh, ya. Itu sama juga dengan apa? Menghina ciptaan Allah. Wis dikei jeneng api-api kok diundang lah. Ya. Jadi panggilah namanya karena kita semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, anak-anakku semua, marilah kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjaga keutuhan negara kita dan juga menjaga kemerdekaan bangsa kita ini yang sudah dipersembahkan oleh para tokoh dan para pahlawan serta para syuhada yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Bacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara